Shalom. Semua pasti baik-baik, pastikan semua dalam keadaan sehat, tingkatkan iman, menumbuhkan imun di dalam kehidupan. Bukankah Tuhan pernah berfirman kepada saya, kita tidak terlalu harus memperdulikan walaupun kita ada di tengah kehidupan. Kata peduli tidak peduli, kita di dalam lintasan kehidupan. Maksudnya jangan terlalu mempersoalkan apa yang sedang terjadi. Sepertinya nggak berakhir dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dan memang Tuhan sudah berbicara kepada kita dan jaminannya cuma satu. Tuhan bilang dalam kitab Wahyu, kamu akan jadi pemenang. Saya berpendapat bahwa firman Tuhan datang bukanlah kebetulan. Dan saya terima sebagai bagian daripada mempertebal keimanan saya, meningkatkan keilmuan saya, menambah keimunan saya. Dan itu yang saya mau bagikan kepada jemaat Tuhan. Ya, jadi yang penting adalah Tuhan katakan, kamu tetap sehat. Saya kira ini sudah saya dengungkan jauh-jauh hari. Persoalan sana sini banyak, yang penting kamu sehat. Dan memang saya mau berkata sampai hari ini, kita semua tetap sehat. Amin. Walaupun berbagai berita cukup menakutkan. Yang satu belum selesai, yang lain datang. Persis kayak Ayub. Saya istilahkan kayak gerbong kereta. Satu jalan, satu muncul lagi. Entah itu alfa, entah itu beta, entah itu delta, entah itu Charlie. Ya, dan sekarang ada yang agak bagus. MU. Ya, MU katanya ya. Betul kan? MU kan? Tadi ada yang nyanyi mu, saya bilang bukan yang tadi saya ngomong ya. Ini munya mu Tuhan. Kalau itu munya mu yang sedang melanda di bagian Afrika. Kecepatannya lebih agresif. Memang MU selama ini selalu agresif. Terima kasih untuk present worship. Boleh duduk kembali. Baik Pak Bu, hari ini kita memasuki bulan September, nggak terasa hari demi hari kita jalani, minggu demi minggu kita lewati, bulan demi bulan kita telusuri, tak terasa tahun akan kita sambut lagi, 2022. Dan tahun yang penuh kisah tersendiri yang Tuhan sudah bicara sama saya selalu dengungkan, persiapkan diri. Bukan Tuhan tidak cukup jeli mendengar seruan kita. Bukan Tuhan tidak cukup panjang menolong kita. Bagian Tuhan tidak usahlah ya. Kita persoalkan ya, karena Dia Tuhan, Maha. Jadi kalau Anda mau cerita sama saya tentang Tuhan, itu sudah menjadi dogmatika saya. Tak ada yang kurang. Walaupun ada orang berpendapat bagian-bagian tentu kurang. Kalau toh kurang itu kan bagian dari kedua secara teologis, itu yang disebut teologis pragmatiska. Teologia merupakan hasil pemikiran manusia tentang pikiran Allah. Direlevansikan di dalam kehidupan secara kebudayaan. Bisa berubah. Nggak masalah. Tetapi dogmatika yang saya sering sebutkan ontologis. Ya, istilah teologianya deontologis. Orang sekolah teologi ngerti. Sejarah dan filosofisnya Tuhan, masa boleh berubah. Waktu boleh berubah. Yesus tetap tidak berubah. Amin. Apapun boleh terjadi, Yesus tetaplah Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yesus Tuhan menyediakan yang terbaik buat orang percaya. Dan yang ketiga, Dia akan datang menjemput orang pilihannya. Hari ini, kayaknya saya udah gak usah khotbah lagi ya, udah tepung tangan, kita doa berkat aja ya. Mari Pak Bu, kita buka kitab Keluaran pasal yang kedua. Ini yang menarik saya untuk saya sharekan hari ini. Mengapa? Barangkali, tanda kutip, barangkali ini yang kita alami hari ini
agak kemiripan. Keluaran pasal 2 ayat 23 saya bacakan buat Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Mungkin di atas ada, nah kalau ada buat saya lebih enak, saya buka kacamata bacanya begini, kalau ini agak buram saya. Lama sesudah mati lama sesudah itu matilah Raja Mesir, karena Raja Mesir yang lama mengundang orang Israel. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. 24. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Perhatikan ayat demi ayat. Kita lanjut saja karena saya kalau baca semua itu panjang. Ya hanya sampai 24. 25 boleh dibuka lagi. 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Lihat dan memperhatikan. Ayat berikutnya Keluaran pasal yang ketiga kita baca dari ayat yang ke-9. Karena saya penggal-penggal dari kisah ini. Kalau baca atau panjang kan waktunya habis di sini. Baca di rumah Pak Bu ya. Kejadian pasal Keluaran pasal 3 ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, kata Tuhan. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Kalau Bapak Ibu baca itu cukup heboh ya. Ayat yang ke-10-nya. Ayat 10 berkata, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 11-nya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, apa itu ngomong dia? Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, pelan-pelan Anda simak bacaan saya. Minimal energi ilahinya yang ada di ruangan ini bisa menginstal neurosistem kita. 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kita lompat lagi ya di Keluaran pasal yang keempat sekarang. Baca dari ayat pertama, banyak ayat rupanya ya. Ayat pertama, lalu sahut Musa, karena tadi sudah terjadi dialog ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepada siapa? Kepada kunya, itu kunya Musa. Ya, ini mewakili pihak yang ketiga nih ceritanya. Ini dialognya. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tanda petik, menarik buat saya kata tongkat itu. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi apa? Ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Memang sih ular itu punya simbol yang negatif. Tetapi sebenarnya punya fungsi yang positif. Ya kan? Statusnya negatif memang. Ular itu selalu simbolkan negatif. Tapi kalau ada beli obat, sudah ada lambang ular loh. Tapi dia punya fungsi positif. Kenapa pastor ngomong seperti itu? Bukankah Tuhan mengajarkan pada kita, jika kalau engkau kuutus di tengah dunia yang tanda petik itu, tanda tanya, maka engkau harus apa? Cerdik seperti dia nih. Ya kan, fungsinya bagus kan? Kalau nggak bagus, kenapa kita diminta cerdik nih? Tulus seperti burung merpati. Baik, yang kelima. Maksudnya ayat kelima nih.
supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Pak, Bu, saya mesti mulai sedikit menarasi tentang ayat ini. Apa yang harus kita bedah? Pertama, perhatikan baik-baik. Bahwa masa itu adalah masa yang sangat amat sukar. Karena kesukaran itu bukan karena televisi swasta, bukan televisi swasta yang memberitakan. Kesukaran tersebut bukanlah berita dunia Nusantara. Kesukaran tersebut bukan karena sebuah media dunia. Tapi kesukarannya itu dari sorga. Lah kalau sorga sudah bilang ada sesuatu yang sukar, siapa lagi yang bisa membantah? Ya Pak ya? Jadi janganlah beralasan sama saya. Pada masa itu adalah masa yang sukar. Lalu kesukaran seperti itu apakah sekarang sama seperti itu? Saya pastikan yang sekarang belum seperti itu. Artinya masih ada harapan yang besar. Ada harapan yang besar. Lepas daripada itu apa yang harus saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian dan kita semua yang hadir di sini maupun yang di rumah. Buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini. Kalau saja Bapak Ibu ada di tempat ini, selepas ibadah ini pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik. Minimal Bapak Ibu kalau bisa ketemu dengan staf saya, visi misi gereja ini Bapak Ibu akan dicerahkan, mengerti. Demikian juga kami juga mau bersyafaat. Yang terakhir, kami juga mau berdoa jikalau Bapak Ibu mempunyai pergumulan. Buat Bapak Ibu yang tidak sempat hadir, saya tidak tahu apa penyebab. Tapi yang jelas saya cuma katakan, keputusan ada di tangan Bapak Ibu yang tidak hadir. Bapak hadir di sini, saya tidak mengatakan lebih baik. Nanti malah jadi persoalan. Atau yang tidak hadir di sini lebih baik juga tidak. Itu keputusan saja. Baik dan tidak baik itu bukan kepada apa yang keadaan Bapak Ibu, tapi keberadaan hati Bapak Ibu. Apalah artinya berada di sini jikalau hatinya tidak mempunyai suatu ketetapan yang benar. Saya kira itu saja. Tapi buat saya selalu menjawantarakan kebenaran itu menjamah Bapak Ibu. Roh Kudus akan bereaksi untuk menyatakan apa yang menjadi esensi pemberitaan ini. Itu yang terpenting. Karena itu beberapa menit kita ada di ruang ibadah maupun di rumah. Memang konon katanya godaan lebih tinggi di rumah. Ya godaan pasti lebih tinggi, bentar-bentar ya ada es krim semalam beli belum diminum, belum dimakan. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau orang yang memang memiliki kekuatan iman, ya puji Tuhan enggak apa-apa juga sih. Ya, saya tidak mengatakan itu haram. Itu pilihan Bapak Ibu. Ya, tapi kalau berdasarkan konteks kebenaran memang ada beberapa yang menjadi perhatian kita di dalam kehidupan ini. Contoh salah satu Tuhan berkata, tanda yang paling penting bahwa umatku itu ibadah. Kata ibadah itu apa? Kata ibadah merupakan sebuah kesiapan secara fisik, mental, dan terutama memang roh. Bahwa tidak ada lagi embel-embel. Kalau saya ibadah hari ini, minimal kalau saya khotbah, minggu lalu saya selesai khotbah, saya sudah mulai menatap ke sorga apa yang mesti saya sampaikan. Sepanjang 1 minggu, saya khotbahkan buat diri saya. Karena saya mesti jalankan. Yang kedua, persiapan diri saya. Maka saya punya prinsip begini. Kalau hari Sabtu saya agak susah kalau diundang keluar malam. Karena saya lebih baik mau. Apalagi yang namanya nonton dan acara-acara kesenangan daging saya. Enggak mengatakan itu salah, tapi saya mempunyai prinsip. Pakaian saya persiapkan dulu malam daripada pagi nanti keluar kancingnya tidak ada, dia ribut lagi. Kan gitu, saya siapkan. Karena saya tahu, walaupun saya tidak mengkultuskan ibadah itu, satu-satunya Tuhan hadir. Tapi saya mengatakan appreciate kepada diri saya sendiri, menghargai keputusan saya. Belajar seperti itu Pak Bu. Orang-orang seperti itu saya mau katakan kepada Anda. Bukan saya belajar dari senior saya. Pagi tadi saya melihat senior saya,
Usianya sudah 80 sekian tahun. Dan baru saja dia kena juga COVID. Hari ini dia sampaikan pesan-pesan firman Tuhan. Dan tadinya bilang, orang-orang seperti itu tidak perlu banyak bicara. Tapi memang itulah pernyataan keilahian Allah dalam dirinya. Allah mau kita ke atas, itu jelas. Tapi Allah mau berbicara sama kita di bawah. Dengan D3. Baru kamu bisa meningkatkan K2-nya. Bukan vitamin Pak Bu. Baik. Bangsa Israel pada saat itu begitu luar biasa kalau kita lihat. Salah-salah mati. Penderitaan. Saya tidak mengatakan penderitaan 430 tahun. Memang Tuhan janjikan dia, ya Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa kamu akan dikeluarkan dari tanah Kanaan waktu itu, menyingkir ke Mesir, dan itu dialami oleh Israel. Pada waktu Tuhan berbicara sama Abraham, kata Israel itu belum ada. Itu hanya Abraham, ya. Israel itu muncul karena keturunan dia yang ketiga namanya Yakub, karena dia bersinggungan dengan keilahian Allah, maka namanya berubah Yakub menjadi Israel, ya. Nah, Israel sempat dibawa masuk oleh Yusuf karena persoalan kehidupan mereka memang bermasalah pada masa itu, ada penderitaan kelaparan. Setelah masuk ke tanah Mesir pada waktu itu oleh seorang manusia yang bernama Yusuf, mengubah tatanan kehidupan Mesir dan jadi berkat bagi dunia. Dan itu kan kata kuncinya. Hadirnya seseorang yang diberkati Tuhan, maka dia akan jadi berkat di dalam kehidupan. Saya kira itu kata kuncinya. Dan ini juga menjadi tema khotbah saya, diberkati menjadi berkat. Bilang sama samping kiri, diberkati menjadi berkat. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain sementara kita tidak diberkati? Halo? Sekali lagi. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain kalau kita tidak diberkati? Bagaimana kita bisa memberkati orang kalau kita tidak membenarkan orang lain terlebih dahulu? Sementara kita sendiri tidak benar. Mengerti maksud saya? Jangan terlalu banyak melihat yang di luar, kata Tuhan. Tapi lihatlah di dalam diri kamu. Firman Tuhan kan bukan tanpa alasan dia keluarkan. Ketika firman Tuhan keluar, Tuhan tahu bahwa manusia lebih pandai. Keilmuan dunia itu lebih pandai melihat yang di luar. Sehingga selalu kata berasumsi, bukan kebenaran. Orang yang di luar semua salah, dia yang paling benar. Bukankah seperti itu? Nah, kalau kita belajar Alkitab bahwa orang-orang yang jadi berkat, dimulai dari hidup di dalam dimensinya. Perhatikan, dimensinya kerajaan Allah. Apa itu dimensinya kerajaan Allah? Berarti ruang kehidupan keilahian. Bukan kita harus hidup benar, baru bisa masuk. Enggak Pak Bu. Salah dalam pengertian teologianya. Kamu harus benar baru bisa masuk. Tidak. Kamu percaya masuk ketika kamu masuk di dalam keilahian Allah yang disebut K2, kasih karunia, maka engkau dibenarkan, disucikan, dimuliakan. Nah, orang yang hidup di dalam kasih karunia, tidak usah ngomong, pasti hidupnya benar. Sangat takut dengan yang namanya di luar kebenaran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan buat Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang di rumah. Itulah sebabnya Musa, Allah, Alkitab katakan, ketika bangsa Israel mengalami penderitaan yang luar biasa, apa yang Allah katakan dalam Alkitab? Lihat, boleh enggak ya, yang di rumah juga ya, kalau semua keluarga, mungkin gajinya sudah nggak dibayar, karena pandemi alasannya ya, perusahaan-perusahaan paling gampang. Kalau nggak mau bayar gaji, pandemi katanya, ya kan?
Apapun kalau nggak keluar duit, alasannya pandemi jadi kambing hitam gitu kan. Bisa aja kejadian loh ya. Ini kan saya kan ngomong boleh aja kan. Tapi kalau ada yang memang seperti itu ya memang bertobat. Kalau enggak ya nggak usah tersinggung kan. Saya juga nggak nyinggung Anda gitu loh. Kita pengen gampang. Aduh, keluar duit gak, pandemi masa susah. Kan begitu. Kadang-kala ya. Tapi katakan kepada kiri kananmu, apapun keadaanmu hari ini, Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat. Ayo, harus berani. Tuhan lihat keadaan saya. Tuhan lihat hati saya benar tidak Tuhan lihat. Kalau saya banyak bohong, Tuhan lihat. Kita bisa bohong sama mertua. Kita bisa bohong sama orang tua. Kita bisa bohong sama suami. Kita bisa bohong sama istri. Kita bisa bohong sama jemaat. Tapi kita tidak bisa bohong di atas yang maha kuasa. Yang bisa melihat kita. Amin. Hari ini Pak Bu, bangkit yang di rumah. Tuhan lihat. Mungkin ada yang berkata, saya juga lihat B. Ya, saya juga lihat kesusahan orang. Teman-teman kalau udah kena, dibilang positif, saya lihat, saya dengar. Tapi saya nggak bisa buat apa-apa, saya cuma berdoa. Kan begitu, kalau mau datang gimana? Pernah sih aku datang ke orang, hanya sampai di pagar, jadi kayak lebih, udah nggak usah datang lah kok gitu. Hanya di pagar, nggak boleh masuk katanya, lagi isoman. Kan ada yang begitu kan? Pak Bu, kita memang lihat tapi kita tak bisa buat apa-apa. Tapi Tuhan melihat kita, Tuhan ingat apa janjinya kepada kita. Haleluya. Saya kira itu penting. Nah itu digambarkan di dalam satu narasi kebenaran firman Tuhan. Allah melihat umat bangsa Israel sedang dalam perbudakan yang luar biasa. Dan Allah bukan hanya sekedar melihat, tapi Allah ingat akan janji. Itu yang terpenting. Lihat lu gampang, tapi ingat janjinya. Coba tepuk tangan kiri kanan. Lu ingat janji enggak lo? Dulu bilang mau nikahin saya. Kok sekarang lu pindah? Dulu lu bilang mau bayar saya hutang. Sekarang kalau lu gak bayar. Dulu lu janji mau bangun gereja. Sekarang kalau lu gak bangun. Dulu lu mau biayain saya penginjilan. Sekarang kalau enggak. Itu manusia gampang untuk mengobral janji Pak Bu. Jikalau kita tidak sanggupi, kita abaikan. Allah tak pernah mengabaikan kita. Tapi kalau kita yang menutup keilahian Allah, malaikat semua mau datang nolong kita pun terabaikan Pak Bu. Paham nggak saya? Paham nggak apa yang saya katakan? Mengerti nggak? Ada berkata, ini babe keras banget hari. Nggak keras, cuma jelas. Keras dengan jelas itu beda Pak Bu. Pin, menurut Anda saya keras atau jelas? Jelas ya? Lebih baik jelas, amin gitu. Daripada nanti Anda dipelototin sama saya. Enggak, ini teman baik saya kok. Semua juga teman baik. Jadi Pak Bu, Tuhan bukan sekedar ingat. Tapi Tuhan langsung perintahkan siapa? Musa. Hei Musa. Nah ini manusia. Yang panggil tuh Tuhan loh. Ya, Musa sini, ini umatku Israel sedang mengalami perbudakan di Mesir, sangat menderita, seruannya sampai ke surga. Gak usah kita komen lagi ya, karena ini memang jelas. Sekarang hatiku, hati Tuhan itu adalah hati penuh kasih umatku. Pertama, perjanjianku. Kedua, penderitaan umatku. Ketiga, aku ingin lepaskan dia. Kan gampang sebenarnya ya. Tuhan tiup aja angin ya. Selesaikan begitu lah. Aduh. Kadang-kadang waktu saya sekolah. Banyak teman-teman gitu. Tuhan kan gampang. Ngapain sih pusing-pusing kirim hambanya lalu mati. Mati-mati lagi. Hei. Tuhan sedang berurusan dengan manusia. Punya logika. Manusia. Maka saya katakan 3 hal di dalam kekristenan yang tidak boleh kita lupa. Yang pertama yang disebut apa? Deontologis, artinya sesuatu yang dogma itu nggak boleh berubah sesuai Alkitab.
Yesus itu Tuhan. Tritunggal. Kenapa ya Bro? Dan yang kedua, itu secara teologis disampaikan. Apa? Teologi itu adalah hasil pemikiran manusia tentang Allah, direlevansikan dalam kebudayaan kita yang bisa diterima. Itu perlu manusia. Kalau tiba-tiba Allah pakai monyet, kan Tuhan kita monyet. Ya Pak ya? Bisa nggak Allah pakai badai? Bisa. Buktinya datang menyelamatkan si Elia. Pakai apa dia? Badai, angin, api, angin sepoi-sepoi. Rupanya yang badai nggak gitu kuat. Ini kita sedang mengalami, udah badai nih ya. Bukan badai sitokin loh ya. Nanti kita akan kena apa? Angin yang sepoi-sepoi. Mulia, sembah Raja mulia. Akan terjadi sebuah gerakan yang luar biasa. Semua akan menyembah Tuhan. Tidak lagi mempedulikan soal ruang dan waktu. Karena sebuah gerakan dunia yang akan menarik orang yang tak beriman ke dalam pembersihan. Tujuan semua yang Tuhan izinkan adalah memurnikan hati manusia. 2 tahun Tuhan ingatin saya untuk menjawantarakan nilai-nilai kepada jemaat Tuhan. Ada yang tanya saya, Pastor, udah berapa lama nggak keluar? Hampir 2 tahun kali ya, saya nggak keluar-keluar. Hanya ada di Kalimantan Barat, Pontianak maksud saya. Keluar dari kota Pontianak ya 2 kali lah ya, 3 kali. Kali 4, 5 kali ya. Kali Putus Sibau, kali ke Sintang 2 kali, ke Singkawang, ke Bengkayang. Ya itu aja. Keluar kota, katanya mau macam-macam kita. Saya bukan takut macam-macamnya, karena saya sempat nyiap masalahnya. Diundang di keluar kota, saya bilang undangnya ke saya, ke Nyak dulu. Kalau Nyak siap disodok-sodok, saya juga ikut. Buat saya disodok tuh nggak ada persoalan. Kalau Nyak belum siap disodok, maksudnya disodok hidungnya itu. Mungkin kalau geli aja gitu ya. Lalu ya begitulah keadaannya. Dan ini sebuah zaman, satu kondisi yang kita tidak pernah tahu. Apakah sampai di sini? Kita juga tidak tahu, maka jangan sok tahu. Buat yang sedang terjadi, biarlah terjadi, tapi yang di dalam kita bisa kendali. Amin. Yang bisa mengendalikan kita adalah firman Tuhan. Maka bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir melalui Musa, dan itu yang harus kita pelajarinya sebagai kelengkapan jawantara saya untuk minimal mencerahkan kita. Ya, minimal mencerahkan kita. Terkembali kepada Bapak Ibu, siap atau tidak untuk menjadi pelaku seperti Musa. Itu kembali lagi kepada Bapak Ibu. Firman itu ada iya dan amin. Tetapi buat itu bisa menjadi sebuah realita dalam kehidupan kita, itu terkembali kepada kita. Saya berdoa, jemaat Sam 21 di sini maupun di rumah, dimanapun mereka mendengar, kalau kamu tidak sanggup, Allah yang sanggupkannya. Amin. Sama kan Musa bilang, siapakah aku ini? Wah, ya kan? Siapakah aku ini? Aku ingat dulu aku pernah doa, Gideon yang tahu. Saya doa terus ada satu anak muda masih. Aku bilang, kayaknya Tuhan mau jadikan kamu bendahara kerajaan Allah. Ya, waktu itu gitu ya Gid ya. Dia bilang, enggak lah, saya kerjanya cuma hanya sana makla sini makla sana. Ya kalau kamu enggak mau ya silakan. Toh memang firman Tuhan seperti itu kan. Lalu akhirnya diamin juga, aminnya ya gitu. Musa juga nawar-menawar sih ya, nggak salah juga ya. Lalu beberapa bulan kemudian dia kenal sama seorang ibu, dan ibu ini kayaknya ngangkat dia sebagai anak atau gimana. Dan dia mulai berbisnis. Lalu luar biasa, suksesnya luar biasa. Ini kejadiannya berapa tahun yang lalu ya. Masih di Jakarta waktu itu ya Gid ya. Gideon tahu lah, waktu kami masih di Pantai Dakapuk. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman Pak Bu, itu kembali kepada Anda mau respon atau tidak. Karena gini ya, bahwa kekristenan itu pada akhirnya adalah respon kita. Saya nggak punya waktu untuk bicara sini. Saya mau kembali lagi. Kita mau langsung tarik dulu bagaimana Musa meresponi kemudian menjadi berkat. Ada 3 hal dalam pembacaan kita.
Saya tidak usah buka ayat yang sudah kita baca. Yang pertama, pada saat Musa menolak, lalu Tuhan tanya. Yang ditanya apanya? Ya, tentu saya tidak boleh mengatakan sekolah teologi punya uang enggak. Ya. Jadi Anda mau sekolah teologi bagus, Anda insinyur bagus, Anda sarjana hukum bagus, Anda sarjana sana, sarjana sarjani nggak masalah. Ya, susah banget. Sarjana sarjani nggak masalah. Yang Tuhan tanya, apa yang ada pada kamu? Yang ada waktu itu apa? Tongkat. Betul nggak? Nah, tahu nggak tongkatnya buat apa? Tongkatnya buat apa? Kalau bicara ilmu, Musa oke, dia di Mesir dididik di Firaun. Tapi itu semua nggak dipakai di dalam kehidupan dia. Di dalam hidup nggak dipakai. Tongkat itu dia hidup dalam kehidupan perusahaan mertua indah. Karena kan kambing domba mertuanya kan, betul nggak? Nggak salah ya, saya menggunakan istilah mertua indah, boleh loh ya. Perusahaan mertua yang didelegasikan kepada dia sepenuhnya sehingga dia mengembalakan dengan apa? Tongkat. Penting nggak tongkat ini? Penting buat dia mengembalakan kambing domba. Tapi dia tidak merasa bahwa itu tongkat bisa berarti buat satu generasi sampai hari ini, yaitu Israel. Dia nggak pernah pikir. Kadang-kadang kita pikir kerelaan kita hadir di sini, kita tidak merasa bahwa ini akan jadi berkat. Kita pikir ini hak saya di sini. Mau atau tidak hak saya. Kamu tidak merasa bahwa ketika kita datang menyerahkan sesuatu dan itu akan diubah oleh Tuhan. Paham nggak maksud saya? Tongkat itu waktu diserahkan kepada Tuhan bilang lempar dan berubah menjadi apa? Menjadi ular. Artinya apa yang kau pakai keseharianmu, yang kita pakai sehari-hari apa sih? Halo, saya mau tanya, jawab dengan jujur. Yang kita pakai sehari-hari apa? Kalau kita nggak pakai nggak hidup loh. Kevin, Anda itu gape biasanya. Apa yang kamu pakai sehari-hari? Kalau kamu nggak pakai mati katanya. Hah? Gadget? Ya nggak pakai juga masih hidup kok. Begitu Anda dari kandungan ibu itu sudah dipakai. Hah? Jantung. Banyak orang ganti jantungnya loh. Banyak ganti. Dahlan Iskan ganti jantungnya. Nafas. Nafas itu sampai hari ini, Pak Bu, ini ada kesaksian di satu daerah, saya nggak sebutkan, nggak etis ya. Itu saking oksigennya tidak ada. Mamanya itu umurnya sudah lanjut. Bagaimana cara ini kesaksian kebenaran ya, karena dari seorang hamba Tuhan. Karena anaknya begitu cinta kepada ibunya, cari oksigen kakak ada. Kan pernah sekali kan susah kan? Tahu nggak? Kakak adik memberi nafas buatan buat mamanya. Sepanjang berapa hari? Ditiupin. Tiupnya gimana? Ya pasti mulut ketemu mulut lah. Kena nggak mereka tertular? Pak Bu, itu udah benar-benar virus. Berangkat dari hati yang tulus. Virus nggak mempan sama dia tuh. Sampai mamanya sembuh, dia bersaksi di gereja. Nggak tertular sedikit pun. Walaupun dicek imunnya naik karena virus. Dan itulah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena sewaktu yang kita anggap tak berdaya, itu diberdaya oleh Tuhan. Jadi yang pertama apa? Penyerahan hak hidup. Itu yang terpenting. Musa menyerahkan hak hidup. Dia punya alasan tetap mengembalakan kambing dombanya. Anda punya alasan memutuskan apa saja. Punya alasan. Cukup jelas. Dan cukup logik. Tapi apalah artinya kamu mempertahankan manakala Anda justru tidak menjalankan kehendak Tuhan. Halo? Bisa mengerti? 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 dan ke-7. Kita lihat. Hari ini saya khotbah memang lumayan panjang karena banyak ayat. Saya tidak melanggar protokol. Gereja ini yang buat kita jamnya.
Betul nggak? Yang kasih jam kan kita. Kalau kita sepakat mau terus dengar, sampai sore kan boleh juga kan? Justru lagi berdoa untuk pewahyuan Tuhan 12 jam ibadah pada awal tahun lagi. Betul? Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi apa? Manusia lain. Jikalau kita menyerahkan hak hidup kita, kita akan berubah menjadi manusia lain. Pak Bu, coba ya, coba kita review boleh nggak? Waktu kita pertama kali sama Tuhan berubah jadi manusia lain nggak? Berubah. Ibadah wanita diikuti, padahal dia pria, alasan antar ibu. Ibadah pagi dia ikuti, ya kan? Ibadah nenek diikuti, alasan cuma mau lihat neneknya ikut. Ibadah semua diikuti. Buku gembala dibaca semua, dahsyat katanya. Padahal itu cuma buku tuntunan biasanya. Buka schedule, buku schedule ibadah. Itu pun jadi berkat. Pak Bu, bukan soal yang di luar, soal yang di hati. Kenapa? Karena kita menyerahkan hidup kita. Nah terkadang kalau kita sudah melambung ke atas, semua itu hilang. Yang bagus kita bilang apa? Jelek banget. Yang jelek kita bilang bagus. Ya ini berubah. Karena matanya lihatnya di atas bukan di bawah. Tuhan ada di bawah. Hei, dengar enggak? Betul kan? Tuhan ada di bawah. Lihat Tuhan di bawah. Jangan di atas. Lihat botaknya Tuhan nanti. Tanda kutip ya. Saya yang botak, Gideon yang botak. Karena saya melihat Tuhan seperti itu. Benar enggak? Lihat di bawah baru lihat utuh Tuhan yang penuh kasih itu. Nah inilah manusia. Penyerahan hak kamu akan berubah. Dan ayat 7 coba. Apabila tanda-tanda terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Sebab Allah menyertai kamu. Pak Bu, kuasa Tuhan bekerja di gereja. Jangan kita berasumsi orang lagi tumbang. Itu kuasa Tuhan. Setan juga bisa. Kuasa Tuhan bekerja di dalam gereja adalah menghasilkan orang-orang yang punya integritas. Amin. Itu. Bukan sekedar kita cuma hanya tertawa, tumbang, muntah, itu biasa. Walaupun itu kita tidak haramkan. Tetapi kuasa Tuhan bekerja dalam mengubah hati seseorang yang mempunyai kesetiaan di dalam pelayanan Tuhan. Makin keras tuh ya. Kita teruskan lagi. Ini yang pertama. Dan yang kedua. Yang pertama apa? Penyerahan hak. Yang kedua. Menjadi berkat bagi kehidupan. Musa diutus kemana? Memberkati mertuanya? Memberkati anak istrinya? Atau memberkati kehidupan. Pergi ke Mesir itu sesuatu yang sangat menakutkan. Sedang menderita Pak Bu. Mesir itu lagi menderita. Ya, satu, kedua dia punya musuh di situ. Pergi bisa mati dia. Padahal Pak Jokowi udah bilang, COVID itu bukan musuh. Berdamai, tapi kita takut sama dia pula. Berarti kita jadikan dia musuh. Kalau musuh dia akan ngintip kita terus. Begitu telengah dia datang gigit kau. Enggak terlalu tersinggung kan ya. Saya cuma ingatkan aja. Jangan jadikan dia sebagai alasan. Nih, tadi saya share sama teman. Ini berita-berita menakutkan. Saya bilang sama teman-teman, mulai hari ini kamu dengar. Begitu kamu dengar ada varian baru, varian apa saja. Tuhan terima kasih engkau sedang kirim vaksin yang baru buat saya. Betul. Ketika kita jadikan itu adalah sesuatu yang baik. Maka kita mempunyai kekuatan dari tubuh kita. Ketika dia masuk ke tubuh kita bisa menghandle-nya. Dan itu jadi imun buat kita. Saya dari awal. Saya bilang sama teman-teman di luar kota. Jangan kamu persoalkan soal positif negatif. Kenapa tiap hari kalau tamu dia mesti disut-sut gitu. Sama saya nggak mau dia. Bukan urusan positif negatif bro. Yang penting sehat saya bilang. Kalau kamu dengan saya masih bisa berbicara itu berarti sehat. Kamu pasti sehat juga. Kamu lihat saya sehat. Tapi kalau kamu lihat saya sakit, kamu sakit duluan. Kayak saya belum tentu sakit kan gitu loh. Betul nggak?
aduh dia datang nih, bawa COVID nih. Padahal dia nggak bawa. Tapi jangan lupa 3M-nya dong, ya, masker, jaga jarak, cuci tangan itu penting. Walaupun kamu sehat, imunnya tinggi, udah divaksin atau yang sudah kena, kan agak sulit lagi ya, dia sakit lagi kalau sudah divaksin atau ya kalau sakit sedikit lah. Atau sudah naik imunnya juga pasti kuat. Tapi virus kan ada. Beberapa waktu dia di dalam diri kamu bawa kemana-mana, kasihan dong orang lain yang kena kalau kamu nggak pakai masker. Maka gereja ini tidak boleh tidak ada yang pakai masker. Selama ibadah harus pakai masker. Nggak ada alasan. Bukan untuk diri kita sehat, untuk menyehatkan orang lain. Hidup harus jadi apa? Berkat bagi kehidupan. Bilang, jadi berkat bagi kehidupan. Buat apa Tuhan urapi kita? Kisah 1 ayat 8. Coba kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya Roh Kudus datang kepada kita itu bukan untuk kita cuma bisa berbahasa roh, menjadi apa? Menjadi rame gerejanya cuma hanya goyang-goyang gemetar. Saya orang karismatik. Sesuatu yang sudah keliru itu Pak Bu. Kalau gereja tidak lagi ada yang teriak-teriak, tidak ada yang tumbang, tidak yang muntah, kayaknya Tuhan tidak hadir. Tidak, Tuhan hadir karena kebenaran. Tetapi yang terpenting Roh Kudus bekerja dalam diri kita, tanda Tuhan bekerja adalah tumbuhnya buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 5KP, ya, KSD 5KP. Kasih menutupi semua penderitaan. Ngerti nggak? Kita nggak menderita loh kalau punya kasih. Karena nggak ada musuh kan? Kan nggak menderita. Kalau kita ada musuh, menderita loh. Jalan, ketemu ya kan musuh. Kasih damai. Kalau kasih hati kita damai, damai itu adalah embrionya daripada imun. Kita bilang, berbahagialah karena firman Tuhan. Bersukacitalah karena obat yang manjur. Bagaimana? Ya kasih. Yang namanya orang salah itu banyak Pak Bu. Kita mau cari orang benar sedikit. Cari orang salah banyak. Tiap hari kita lihat ini semua salah. Anda duduk liatin saya aja bisa saya bilang salah. Tuh Kevin tuh liatin saya mulu tuh. Konyol dia tuh. Salah dia. Kan bisa. Kalau saya bisa terima dia ngeliatin saya, oh dia perhatiin saya akan berkata Tuhan berkatilah Kevin, kan begitu bagus. Begitu dia pulang dia ingat ada duku, Babe, dia beli buat saya duku. Enggak sponsor ya, coba cerita aja. Karena aku pernah ngomong gitu tiba-tiba bawa duku ke rumah saya gitu. Wah nggak boleh ngomong begitu. Ini namanya sedang guyonan. Musuh banyak kalau kita lihat. Tidak ada orang yang benar. Kita mau cari gereja yang benar lagi. Aduh saya bilang kagak ada. Kalau toh ada gereja yang benar datang kamu sana jadi gak benar juga. Karena diantaranya ada orang yang mencari-cari gitu loh. Ya kan? Yang benar itu sorga. Kalau mau pengen benar langsung ke sorga. Siapa yang mau benar langsung ke sorga. Sini maju. Gak mau pula. Pada sorga adalah tempat kediaman yang paling bahagia, nggak ada COVID, nggak ada PPKM. Mentang-mentang Babe hari pakai jas, pakai dasi khotbahnya jadi udah pulih banget 100% tuh ya. Saya juga nggak tahu. Kepengen aja gitu loh. Dijemput lagi sama Yusa. Hari ini agak keren katanya. Biasanya bawa sendiri mobilnya, nggak ada sopir. Jadi rupanya Tuhan sudah persiapkan berkat hari ini buat kita semua supaya kita berubah menjadi berkat. Amin. Yang terakhir, nafasnya pasti enak. Yang terakhir apa? Hah? Yang terakhir apa sih itu? Ya, yang ditahan di situ dikatakan, ya. Apa kata Tuhan kepada Musa? Musa, bawalah bangsa itu keluar. Sebab apa yang di tanganmu telah diserahkan kepada Tuhan,
maka tongkat itu berubah. Kata Alkitab, tongkat itu berubah. Kenapa berubah? Karena Tuhan yang mengubahnya. Coba kita baca di Keluaran pasal yang sama, ayat yang ke-20. Keluaran pasal 4 ayat 20. Keluaran pasal yang keempat tadi juga sih. Ayat ke-20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki. Lalu menaikkan mereka ke atas mana? Ke atas keledai. Ya dulu belum ada Mercy sih. Rupanya dia udah dapat mobil ya. Dan ia kembali ke tanah Mesir. Tadi dia ngeluarin orang. Tapi sekarang dia ke sana ngapain lagi? Tamasya kali ya. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Apa yang menarik buat Bapak Ibu? Hah? Tongkat lagi ya. Tadi tongkat siapa itu? Sebelumnya tongkat siapa? Tongkatnya Musa. Loh sekarang kok jadi berubah? Ketika dia menyerahkan kepada Tuhan, maka apa yang kau serahkan itu menjadi apa? Menjadi milik Tuhan. Pak, Bu, sombong kita kalau kita merasa kita bisa menjadi berkat. Sebenarnya kalau Tuhan ingin memberkati seseorang, Tuhan akan mengimpartasikan seluruh nilai keilahian Allah ke dalam memori atau neurosistem kamu. Sehingga begitu kamu lakukan sesuatu, bukan lagi kamu yang melakukan. Tuhan yang melakukan dalam diri kamu. Sehingga apa yang kamu lakukan, ingat ini punya Tuhan, bukan punya kamu. Jangan jadi serakah. Bawa pulang makan sendiri. Jadi cacing itu. Kan kita lihat kan? Benar nggak? Mana jadi apa? Jadi busuk. Kadang-kadang kita serakah. Kita pikir kita punya. Oh di sana ada perusahaan baru saya beli. Tapi itu bukan uang kamu. Uang orang. Hei kembalikan kalau kamu mau hidup di dalam kebenaran. Di tahun-tahun ke depan. Maka kita belajar. Seperti siapa? Seperti hamba-hambanya Elisa. 2 Raja-Raja pasal 6. Ini yang terakhir benar-benar. Aku lihat kalian melototin saya terus. 2 Raja-Raja pasal 6. Kita baca ayat 5. 2 Raja-Raja pasal 6. Nah, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Terus dia bilang apa? Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang siapa? Hei, nyawa kita barang siapa? Hidup kita barang siapa? Matamu barang siapa? Tanganmu barang siapa? Pinjaman. Punya Tuhan. Terus ayat ke-7-nya, ayat ke-6. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu, dibuatnya. Langsung ayat 7. Lalu katanya, ambillah orang itu, mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Pak, ketika ayat ini kira-kira apa yang mencerahkan kita? Pertama kita tahu, hidup ini bukan milik kita. Hidup ini miliknya Tuhan. Kalau Anda mau pakai sendiri silakan gak apa-apa. Tapi gak punya Tuhan. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita, kita menyerahkan harta kita, kita menyerahkan seluruh keluarga kita. Oh, saya doanya gak neko-neko di rumah. Saya cuma serah Tuhan, saya serahkan hidup saya. Saya serahkan nyawa saya, karena Tuhan menyerahkan nyawa pada saya kan, kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya bilang itu dinamika kehidupan saya terima dengan sukacita. Istri, anak saya, cucu saya, semua saya sebutkan nama dan jemaat-jemaat yang saya tahu namanya. Ya, yang saya tahu nama, enggak semua saya tahu kan? Borongan tentunya. Pekerja-pekerja yang saya tahu nama saya sebutkan, teman-teman saya juga saya sebutkan. Saya katakan saya serahkan hidup mereka kepada Tuhan. Nah, saya gitu ya. Apa yang terjadi? Kalau kita menyerahkan kepada Dia, berarti kita perlu apa?
Kalau kami orang Jakarta bilang apa? Kudu tanggung jawab. Yang keempat namanya ketiga apa? Tanggung jawab panggilan. Bukankah kita semua dipanggil jadi orang Kristen? Kita nggak jadi Kristen kan karena tiba-tiba kan? Walaupun tiba-tiba karena mungkin sakit, mungkin macam-macam. Tapi kita percaya Tuhan sudah menduplikasikan dia ke dalam diri kita. Kan dia bilang serupa dengan dia kan? Berarti menduplikasikan kita. Kalau saya boleh menggunakan bahasa COVID itu apa? Replikasi. Jadi kita ini adalah replikanya Tuhan. Gambar-gambar Kristus kan? Kita melihat gambar keilahian Allah. Karena kita ngomong A, B, B. Iya kata iya, tidak kata tidak. Di atas kebenaran. Kalau kita pakai yang ke tengah itu namanya kita ini keturunan setan. Bukan lahir baru. Lahir dalam kurungan neraka. Saya pinjam bahasanya Pak Eratus. Kita masih bisa pakai A atau pakai B. A, B, walaupun negatif atas kebenaran. Dia ngaku di mana jatuhnya. Dia bilang, ya kemarin aku berzina. Ya ngakulah. Kemarin aku bohong, ya ngakulah. Kemarin aku gak bayar per bulan, ngakulah. Kemarin aku janji belum bayar, ngakulah. Supaya apa? Ambil kembali kuasamu supaya bisa jadi berkat. Hei Bung. Kita udah mau ngakhiri 2021. Tuhan sudah kasih saya lihat 2022. Ada sesuatu yang luar biasa. Saya mau jemaat Tuhan yang ada di sini persiapkan diri. Sambutlah Tuhan besar. Bangkitlah sebab Tuhan kita sudah bangkit. Saya kunci dengan kalimat ini. Tuhan katakan apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Semua talenta yang Tuhan berikan pada kita harus kita tanggung jawabkan. Nanti Tuhan akan memperhitungkannya. 5, 2, 1. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Diberkati. Menjadi berkat. Bagaimana kita bisa diberkati? Yang pertama, penyerahan hak hidup. Yang kedua apa? Menjadi berkat. Bukan kita saja menikmati berkat. Harus jadi berkat. Saya senang dengan beberapa PKS di sini. Mereka kadang-kadang memang terlalu letih. Tapi dia katakan, Pastor, aku mau jadi berkat kok. Kadang-kadang aku letih, aku tetap melayani. Walaupun dia nggak ngerti, kadang-kadang dia coba tanya-tanya. Maka saya senang PKS ini diurapi. Mereka disuruh ibadah, langsung ibadah. Walaupun ada rasa takut juga. Walaupun kadang-kadang bisa datang, karena anaknya nggak bisa bawa kan. Dititipkan ke mertua, titipkan ke orang tua. Pokoknya dititipkan yang tua-tua lah, yang muda-muda katanya. Intinya tanggung jawab. Kenapa? Karena kita sedang menyerahkan tongkat kita bertanggung jawab. Tongkat ini miliknya Tuhan. Hidup kita miliknya Tuhan. Kalau kita malu, takut terhadap kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan mau mengurusin kita. Betul nggak? Kata Tuhan kan, jikalau kau malu terhadap aku, maka aku pun malu terhadap kamu. Amin? Bisa dimengerti? Baik, kita bangkit berdiri.